Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Anak didik sekalian, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran daring kita, pelajaran matematika yaitu pangkat dan bentuk akar ya. Semoga antum hari ini, di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini ya. Ana sangat mengapresiasi bagi antum yang mengerjakan latihan dan bertanya tentang pelajaran tentang latihan yang sebelumnya ya. Karena di sini kita belajar secara daring. Ana tidak melihat keaktifan antum dalam sehari-hari. Jadi keaktifan antum dinilai dari antum mengerjakan latihan, bertanya tentang pelajaran ataupun tentang latihan yang Ana beri ya. Baik, silakan antum sediakan alat tulis dan buku tulis antum agar kita melanjutkan pelajaran kita. Baik, kita ulas kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Kita belajar pada bab pangkat dan bentuk akar ya. Kita udah belajar beberapa sifat dari bilangan berpangkat bulat positif ya. Jadi di sini Ana membuat rangkuman bagi antum yang belum menulis catatan tentang pelajaran sebelumnya. Ana harapkan antum bisa tulis nanti. Di sini udah Ana buat rangkuman ya, rangkuman tentang pelajaran kita sebelumnya, yaitu ini misalkan bentuk umum dari bilangan berpangkat bulat positif ya kan, udah kita pelajari kemarin. A sebagai basis, N sebagai eksponen ya, udah kita pelajari. Tinggal antum tulis ini nanti. Ana harapkan antum bisa menulisnya ya. Jadi setelah itu kita juga kemarin udah belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif, yaitu sifat perkalian yang ini. Sifat yang pertama udah ini pengunuran rumusnya, contohnya udah Ana buat. Di sini juga Ana tambahkan beberapa contoh ya, antum bisa pelajari sendiri. Contohnya bisa antum pelajari, udah Ana buat contohnya sampai G ini ya. Banyak contohnya, antum bisa pelajari sendiri di rumah. Udah kita pelajari kemarin kan. Kemudian kita juga udah mempelajari tentang sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian kemarin. Di sini Ana buat rangkumannya kembali, penurunan rumusnya dan contohnya. Ya, Ana buat juga beberapa contoh. Antum bisa ulang-ulang pelajarannya. Kemudian kita juga udah belajar sifat yang ketiga, yaitu A kali B pangkat M, yaitu A kali M dikali B, A pangkat M dikali B pangkat M ya. Ini Ana buat juga penurunan rumusnya. Antum bisa merojaah mempelajari kembali di rumah ya. Ana juga buat di sini contohnya, beberapa contohnya. Kemudian ini yang keempat. Sifat yang keempat udah kita pelajari juga, bisa juga antum pelajari ulang di rumah ya. Kemudian kita masuk ke sifat yang kelima. Yang kelima ini belum kita pelajari kemarin ya, ataupun belum jelas. Ada beberapa kawan antum yang masih bertanya kemarin tentang sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu A per B, bentuk pecahan dia, A per B pangkat M ya. Pecahan kemarin apa artinya? Secara umum yaitu perkalian basis sebanyak eksponen sebanyak pangkat. Perkalian berarti di sini perkalian A per B sebanyak eksponennya M, ya kan? Berarti A per B kali A per B kali titik-titik kali A per B sebanyak M faktor, ataupun sebanyak M kali, ya kan? Dari sini, karena dalam bentuk perkalian bentuk pecahan di pelajaran kelas 7 tentunya antum sudah pelajari, yaitu pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Di sini berarti dapat kita rubah bentuknya seperti ini. A dikali titik-titik dikali A sebanyak
M faktor atau M kali, ya, per B dikali B titik-titik dikali B sebanyak M faktor. Jadi kita peroleh A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, ya kan. Contohnya di sini udah Ana buat. Misalkan 3 per 8 pangkat 4 berarti sama dengan seperti ini, ya. 3 per 8 kali 3 per 8 sebanyak 4 kali. Eksponennya tinggal antum lihat apa basisnya, apa eksponennya. Basisnya 3 per 8, eksponennya 4. Berarti apa artinya? Perkalian 3 per 8 sebanyak 4 kali, ya kan. 3 per 8 dikali 3 per 8 kali 3 per 8 sebanyak 4 kali. Kemudian diubah, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, ya, 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Ataupun jika sudah mengetahui sifat sebelumnya, antum bisa langsung masukkan, yaitu 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4, ya kan. Seperti itu. Jadi di sini Ana juga udah buat beberapa contoh, ya. Ada 3 contoh. Misalkan ini 3 per 4 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2, yaitu 9 per 16, ya kan. 9 per 16 ini bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa, ya. Sama-sama dibagi 3, ya kan. Sama-sama dibagi 3, seperti itu. Kemudian ini salah satu ataupun pembilangnya bernilai negatif, ya. Negatif 3 per 2 pangkat 3 berarti negatif 3 di pangkat 3 per 2 pangkat 3, ya kan. Berarti negatif 3 ini Ana salah buat, ya. Ini antum harus buat dalam kurung. Ana tulis biar lebih jelas. Minus 3 per 2 pangkat 3 berarti minus 3. Ini antum harus buat tanda kurungnya biar artinya bahwa minusnya juga ikut dipangkatkan, ya. Minus 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3, ya, sama dengan minus 3 pangkat 3 berarti perkalian minus 3 sebanyak 3 kali, ya kan. Minus 27 per 2 pangkat 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, ya kan, 8. Seperti itu, ya. Semoga antum bisa mengerti. Kalau belum mengerti bisa antum tanya nanti melalui Japri, ya, dari WA. Kemudian ini contoh yang ketiga, yang C, yaitu minus 2P per Q pangkat 3. Berarti di sini basisnya apa? Basisnya minus 2P per Q, ya kan, dipangkatkan 3. Dengan mengingat sifat yang tadi, bisa antum selesaikan soal tersebut dengan cepat, yaitu pangkatnya langsung di masing-masing ke pangkat pembilang dan penyebutnya. Seperti itu ini. Minus 2P per Q berarti minus 2P pangkat 3, ya kan. Kita tulis, ya, biar lebih jelas, ya. Minus 2P per Q di pangkat 3 berarti dengan mengingat sifat yang tadi bisa kita buat langsung minus 2P pangkat 3 per Q pangkat 3. Kemudian ini antum ingat kembali sifat yang keberapa ini yang di atas. Ingat kembali sifat yang keberapa? Kita lihat sifat yang sifat yang ketiga, ya. Minus 2 kali P ini A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sama seperti ini berarti.
minus 2P. Di pelajaran Al-Jabal kelas 7 antum kan udah pelajari bahwa minus 2P itu sama dengan minus 2 dikali P, ya kan, pangkat 3 per Q pangkat 3 ya. Q pangkat 3 berarti ini sama dengan minus 2, minus berarti antum harus buat kolom ya. Minus 2 pangkat 3 dikali P pangkat 3 per Q pangkat 3 ya, seperti itu. Minus 2 itu berapa? Di sini dikalikan lagi ya. Minus 2 berapa? Yaitu sama dengan minus 8 kan. Minus 2 dikali minus 2 positif 4. Positif 4 dikali negatif 2 yaitu negatif 8. Negatif 8P pangkat 3 per Q pangkat 3 ya. Seperti itu hasilnya. Baik, ana rasa insyaallah antum bisa mengerti ya. Bisa ditanyakan kalau belum mengerti nanti. Kita masuk ke bentuk pangkat yang tak sebenarnya. Kemarin kan dari sifat yang pertama sampai ke sifat yang kelima kita udah belajar, udah ana jelasin kemarin ya, bahwa pangkat itu ada dua, yaitu pangkat sebenarnya dan pangkat tidak sebenarnya. Pangkat sebenarnya itu bisa diperoleh dengan perkalian basis sebanyak eksponen ya kan. Misalkan yang tadi 5 pangkat 3 berarti perkalian 5 sebanyak 3 kali ya kan, seperti itu pangkat sebenarnya. Kemudian kita masuk ke pangkat tidak sebenarnya. Misalkan bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 berarti berapa? 5 pangkat 0 perkalian 5 sebanyak 0 kali, seperti itu. Akan sulit kita memahaminya. Jadi ini merupakan bentuk perpangkatan yang kedua, yaitu bilangan perpangkatan 0. Ya, di sini kita lihat bentuknya. Untuk memahami bilangan berpangkat 0, ingat kembali sifat pembagian pada bilangan berpangkat bulat positif ya. Apa kemarin sifat pembagian? Yaitu jika basisnya sama, kita tulis ya. Sifat pembagian kemarin kita ingat bahwa A pangkat M per berapa? A pangkat N sama dengan apa kemarin? A pangkat M dikurang N ya kan, dengan cara cepatnya. Dengan sifat ini antum bisa langsung peroleh nilainya, yaitu dengan mengurangkan eksponennya atau pangkatnya ya kan. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N dengan syarat basisnya sama ya. Misalkan 5 pangkat, contohnya udah kita pelajari kemarin, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 2 sama dengan berarti 5 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 1 ya kan, atau sama dengan 5 ya kan. Seperti itu, diingat kembali. Jadi di sini bilangan berpangkat 0 yaitu A pangkat 0. A pangkat L itu kan sama dengan A pangkat M dikurang N. M dikurang M kan sama dengan 0 ya kan. Ingat sifat inverse pada bilangan bulat ya. Sifat inverse bahwa jika M dijumlahkan dengan negatif M sama dengan hasilnya sama dengan 0 ya kan. Ini A sama dengan A pangkat 0. Yang ini bentuk ini sama seperti sifat pembagian tadi ya kan. M dikurang M berarti A pangkat M per A pangkat M ya kan. A per pangkat M per A pangkat M berapa? Sama dengan 1. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Setiap bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya sama dengan 1 ya kan. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1 ya. Kecuali bilangan pokok atau basis A sama dengan bilangan pokok atau basis dalam hal ini tidak sama dengan 0 ya. Kecuali 0 pangkat 0 itu tidak hasilnya sama dengan 1.
Selain itu, misalkan 1/5 pangkat 0 sama dengan 1, minus 3 pangkat 0 sama dengan 1, ya, 5 pangkat 0 sama dengan 1, 3A pangkat 0 sama dengan 1. Di sini jangan antum bingung. Kalau dibuat soal contohnya dalam bentuk aljabar ya, 3A tambah 4B, ya kan, pangkat 0 sama dengan 1, ya. Ya, seperti itu ya. Setiap yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1, ya. Seperti itu. Jadi untuk bilangan berpangkat 0 ini ana rasa enggak terlalu susah ya, karena setiap yang berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1, ya. Jadi kita lanjut ke pangkat 0. Setelah pangkat 0 yaitu pangkat negatif, ya. Pangkat negatif di sini, untuk memahami pangkat negatif ini pertama sekali antum harus paham juga tentang pangkat 0 tadi, yaitu 1 sama dengan A pangkat 0. 1 sama dengan A pangkat 0 berarti sama dengan A pangkat M ditambah negatif M. M ditambah negatif M kan sama dengan 0, ya kan? Kalau penjumlahan, kalau pangkatnya dijumlahkan itu sifat apa kemarin? Sifat perkalian, ya kan? A pangkat M dikali A pangkat negatif M. Ini sama dia. Arti di sini sama dengan, berarti nilai yang ini harus sama dengan nilai yang di bawah ini. Ya, sama dengan. Ini sama nilainya. Karena M tambah negatif M sama dengan 0. Ya kan? Ini sama juga. M dikali A pangkat negatif M, ya. Sifat perkalian. Antum ingat lagi sifat perkalian, yaitu sama dengan M dikurang M. Ini kan jadi M kurang M kan. M tambah negatif M sama dengan M dikurang M. Sama dengan sifat pembagian jadinya, ya. A pangkat M dikali A pangkat negatif M sama dengan sifat pembagian jadinya. Ataupun dengan lebih mudahnya, ya, lebih sederhana, antum lihat ini. Ana tulis biar lebih lebih jelas. Akan di sini penurunan rumusnya, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, ya kan? Atau A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita buat, misalkan A pangkat negatif M sama dengan 1. 1 itu berapa? Kalau kita ubah dalam bentuk pangkat, yaitu A pangkat 0. Setiap yang dipangkatkan dengan 0 kan hasilnya 1. A pangkat 0 per A pangkat M, ya. Sifat pembagian berarti apa? Pangkatnya dikurangkan, ya kan? A pangkat 0 dikurang M sama dengan apa? A pangkat negatif M, ya kan? Sama dia. A pangkat negatif M, A pangkat negatif M. Berarti kebalikannya, A pangkat M berarti sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Kalau A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, berarti A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Seperti itu, ya. Kita lihat contohnya. Untuk ana harapkan antum bisa mengerti, ya. Jika antum paham tentang materi sebelumnya, sifat-sifat yang sebelumnya, insya Allah antum lebih mudah ya mengerti tentang ini. Misalkan contohnya apa kita bikin? Contoh misalkan
yaitu 5 pangkat negatif 2. Berarti sama dengan menggunakan sifat ini, berarti 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2, ya kan? Jadi positif dia. Atau sama dengan 1 per 5 dikali 5 sama dengan 1 per 25, ya, seperti itu, gampang, ya. Ataupun sebaliknya, ya. Bagaimana jika basisnya bentuk negatif? Bagaimana jika basisnya bentuk negatif? Misalkan minus 3 pangkat minus 2 minus 3. Sama aja, ya. Berarti 1 per minus 3 pangkat 3. Ya. 1 per minus 3 pangkat 3 berarti minus 27. Ya. Jadi di sini di dalam pangkat ini, dalam negatif, jika berbentuknya seperti ini, basisnya bernilai negatif, kenapa antum harus buat dalam kurung? Jika nanti dia minus 3 pangkat 2 misalkan, akan berbeda nilainya. Berarti minus 3 dikali minus 3, yaitu berapa? 9, dia positif, menjadi positif. Sehingga di sini antum harus buat dalam kolom, ya. Negatifnya, artinya negatifnya ikut sebagai basisnya, ya, seperti itu. Jadi di sini tadi antum udah ngerti, ya. Insyaallah antum mengerti. Kemudian bagaimana jika basisnya pecahan? Misalkan 1/3 pangkat minus 3, ya kan? Sama juga, ya. Antum tidak perlu bingung. Berarti di sini basisnya berapa basisnya? 1/3, ya kan? Pangkatnya pangkat negatif 3. Berarti 1 per 1/3. 1/3 dipangkat pangkatnya menjadi positif. Ya. Kemudian di sini antum ingat kembali sifat yang kelima tadi. Berarti 1 per masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatkan 3. 1 pangkat 3. 1 kan, 1 per 3 pangkat 3, ya. Berarti di sini kan 1 bagi 1 pangkat 3 pangkat 3, ya kan. Berarti artinya 1 bagi 1 per 3 pangkat 3 berapa? 27. Di sini antum ingat tentang pecahan di kelas 7. Caranya berarti tinggal di 1 diubah menjadi perkalian. Perkalian menjadi 27 per 1. Ya kan? Atau sama dengan 27. Ya. 1 per 1/3 pangkat 3 sama dengan 27. Seperti itu, ya. Kita buat contoh yang lain. Mungkin di pecahan ini harus ada beberapa contohnya, ya, biar antum lebih ngerti. Misalkan 3/5 pangkat negatif 2 sama dengan, ya udah, antum tinggal lihat basisnya yang mana, pangkatnya yang mana. Berarti basisnya di sini 3/5, pangkatnya negatif 2, berarti sifat per pangkat negatif tadi seperti ini, ya, dibuat dalam bentuk seperti ini, berarti menjadi 1 per basisnya 3/5. 3/5 pangkat dari negatif menjadi positif, pangkat 2. Kemudian ingat lagi sifat yang kelima tadi, ya, 1 per 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2, ya. Berarti sama dengan 1 per 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2, 3 kali 3 9 per 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5 25. Ya udah, ini kan artinya 1 dibagi
Per kan sama dengan bagi. 1 dibagi 9/25. Ingat kembali pelajaran kelas 7 pecahan, ya kan? 1 dibagi 9/25 berarti sama dengan 1 diubah dalam bentuk kali. 1 dikali 25/9 sama dengan 25/9. Ya, seperti itu. 25/1, 25/9 ya. Jika kurang mengerti, ada yang mau ditanyakan, antum bisa japri ya sama ana. Baik, di sini juga ana udah menyediakan beberapa contoh ya. Misalkan seperti ini, -2/8 dikali -2/3 per -2/9. Berarti -2/8 kali -2/3 berlaku sifat perkalian. Sifat perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan, ya kan, dijumlahkan. Udah, -2 tetap -2/9. Berarti ini -2/11, 8 tambah 3 11 per -2/9 ya, sama dengan -2/, nah ini sifat pembagian. Basisnya sama kan, sama-sama -2. Berarti pangkatnya bisa dikurangkan. 11 kurang 9. Ya, 11 kurang 9 itu berapa? Sama dengan 2. Berarti sama dengan -2 dikali -2 sama dengan positif 4, ya kan? Itu contoh yang pertama. Kemudian masuk ke contoh yang kedua. Ini tadi udah kita jelasin ya. Misalkan 9/-2 berarti diubah pangkat negatif 2 menjadi pangkat positif 2, yaitu menjadi 1/9/2, ya kan? Berarti 1/9 kali 9, 1/81 ya. Kemudian ini soalnya dalam bentuk aljabar ya. Antum ingat pelajaran aljabar di kelas 7, 4A/5 dikali 2/4A/2 tambah 6A/7. Di sini kelihatannya agak ribet, tapi sebenarnya jika antum ingat pelajaran aljabar tidak ribet ya. Antum lihat cara mengerjakannya, berarti 4 dikali 2/4, ya kan? Koefisien dikalikan dengan koefisiennya. 4 dikali 2/4, A/5 dikali A/2. Karena basisnya sama-sama A, berarti berlaku sifat perkalian, ya kan? Yaitu pangkatnya dijumlahkan. Seperti ini. A/5 tambah 2. Ya, tambah 6A/7. Ya kan? Ini dikalikan semua, hasilnya menjadi 64. 64A/7, ya kan? A/5 tambah 2A/7 tambah 6A/7. Nah, antum ingat lagi pelajaran aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar syaratnya apa? Syaratnya yaitu harus satu suku. Dari mana kita mengingat satu suku, melihat dia satu suku atau tidak? Syaratnya satu suku yaitu variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. Ya, variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. Antum lihat di sini variabelnya sama-sama A. Pangkat variabelnya sama-sama 7. Berarti satu suku. Jika dia satu suku bisa dijumlahkan koefisiennya. Berarti 64 tambah 6 bisa kita jumlahkan 70A/7, ya kan? Seperti itu. Baru ini contoh yang terakhir. Di sini 25 pangkat negatif 4 dikali 625 pangkat negatif 3 per 125 pangkat negatif 1 dikali 5 pangkat negatif 3. Berarti di sini kita perlu mencari FVB-nya ya. FVB dari 25, 625, 125 dan 5. Yaitu bisa kita ubah menjadi bentuk 5. Ya, masing-masing menjadi 5. 25 kan 5 pangkat 2. Kita ubah aja bentuknya. 625 yaitu 5 pangkat 4. Ya, 125 itu 5 pangkat 3. Ya, di sini
Berarti di sini perkalian sama-sama 5 kalian ya kan. Ini bentuk pangkat ya, bentuk yang ketiga kemarin. Berarti jika bentuk pangkat dipangkatkan kembali berarti pangkatnya dikalikan, ya kan? Minus 8 dikali 5 pangkat minus 12 per 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat minus 3 ya. Di sini berlaku sifat perkalian, di sini juga berlaku sifat perkalian, berarti dijumlahkan. Ya, kemudian di sini berlaku sifat pembagian. Pembagian yaitu pangkatnya dikurangkan sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat negatif 14, ya kan? Kemudian berlaku sifat pangkat negatif seperti ini hasilnya. 1 per 5 pangkat 14 ya. Kemudian di sini ana bikin tugas ya, 2 soal aja bagi untuk antum. Ana harapkan antum bisa mengerjakan. Jika kurang jelas, jika ada pertanyaan boleh ditanya langsung ya ke Ustadz. Ana insyaallah akan jawab ya. Pokoknya antum ada niat atau kemauan untuk mengerjakan latihannya ya. Karena nilai keaktifan antum tentunya hanya bisa ana nilai dari keaktifan antum bertanya dan keaktifan antum mengumpulkan latihan ya, seperti itu. Jadi ini 2 soal antum kerjakan di buku antum. Antum kumpul paling lambat hari besok ya, hari Selasa sebelum zuhur ya. Sebelum zuhur antum kumpul secara japri WA pribadi ya. Demikian waktu kita telah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.